Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Hadirin dan hadirat rekan-rekan santri, baik putra maupun putri Pondok Pesantren Putri Al-Latifiyah 2 dan Pondok Pesantren Al-Wahbiyah 1 Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat mengawali kembali pengajian kitab fikih, kitab Matan Royatut Takrib dalam keadaan sehat wal afiah. Mudah-mudahan pengajian ini awal hingga akhir nanti senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita awali pembahasan kali ini dengan bahasan atau bab iddah bagi seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun wa yajibu lan wajib lil muqtadati keduwene wadon kang den iddahake ar-raj'iyati kang bangsa rujuk apa asukna manggoni omah wan nafaqatu lan aweh nafaqah wa yajibu lan wajib lil baini keduwene wadon kang katolak bain apa asukna manggoni oma dunan nafaqati ora aweh nafaqah illa antakuna kejaba yen to ana sapa muqtadah iku hamilan wadon kang hamil wa yajibulan wajib alal mutawaffa ing atase kang den sedani, ing atase wong kang den sedani anha saking muqtadah apa al ikhdadu ngusut wa huwa hale utawi ikhdad iku al imtina'u nyegah minaz zinati saking berhias wattibi lan nganggo wangin-wangin. Fasal ini menjelaskan tentang kewajiban seorang suami terhadap istri ketika seorang istri menjalani masa iddah. Baik iddah itu disebabkan karena dicerai oleh suaminya dalam keadaan tolak raj'i atau tolak bain. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang macam-macam hak yang harus diterima oleh istri karena diceraikan oleh suaminya, terlebih dahulu kita refresh kembali tentang definisi dari iddah. Iddah secara lughawiyah bermakna iddatun, hitungan. Sedangkan menurut syariat atau menurut istilah syar'i, yang namanya iddah adalah masa penantian seorang wanita pada masa-masa tertentu untuk mengetahui kandungan yang ada atau untuk mengetahui adanya janin atau tidak di dalam kandungannya. Ya, saya ulangi, iddah secara istilah syar'i adalah masa penantian dari seorang wanita dalam masa-masa tertentu untuk mengetahui ada tidaknya janin dalam kandungan. Akan tetapi, tujuan menjalani masa iddah bukan hanya sekedar penantian seorang wanita untuk mengetahui ada tidaknya janin dalam kandungannya, tetapi yang paling utama tujuan diadakannya atau tujuan menjalani masa iddah itu yang pertama adalah ta'abbudi. Ya. Tujuannya adalah ta'abbudi, beribadah kepada Allah. Kalau tujuannya sudah ibadah kepada Allah, maka tidak ada alasan apapun dan tidak ada bentuk alasan apapun secara logika atau secara rasio, tidak ada alasan untuk membantah. Tetapi kalau yang diutamakan adalah tujuan untuk mengetahui ada tidaknya janin dalam kandungan, maka jelas
untuk zaman-zaman seperti ini alasan tersebut akan terbantahkan. Sebab banyak alat-alat yang canggih yang bisa mendeteksi ada tidaknya janin dalam kandungan walaupun itu masih beberapa hari. Maka tujuan yang paling utama menjalani masa iddah adalah litta'abbudi, ibadah kepada Allah. Sedangkan urutan yang nomor 2 alasannya yaitu untuk mengetahui ada tidaknya janin dalam kandungan. Sehingga ketika masa iddah tidak diperkenankan bagi seorang istri untuk terburu-buru atau segera melangsungkan akad nikah. Maka harus menjalani masa iddah sampai selesai. Kemudian untuk bahasan yang saya sampaikan tadi bahwa iddah ini ada 2 yang dijalani oleh seorang istri. Ada kalanya iddah ini dari tolak raj'i, ada iddah yang dari tolak bain. Ya. Untuk yang pertama, wajibu al mu'tada ar-ruj'iyah as-suknah wan nafaqah. Wajib bagi seorang suami ya untuk memberikan hak kepada istri yang sedang menjalani masa iddah agar memberikan tempat tinggal dan memberikan nafkah selama masa iddah dijalani oleh istrinya. Ini bagi wanita yang tertalak raj'i. Sedangkan wanita yang menjalani masa iddah dari tertalak bain, ya, dari suami yang mentalak bain, dia hanya mendapatkan hak menempati tempat tinggal atau menempati rumah, tidak berhak menuntut atau menerima nafkah. Terkecuali illa antakuna hamilan, kecuali wanita yang tertalak bain ini dia dalam keadaan hamil. Maka iddahnya sampai melahirkan, tidak boleh menunggu 3 kali suci atau yang lain, tetapi wajib selesainya itu sampai melahirkan. Dan bagi suami wajib memberikan nafkah kepada perempuan atau wanita yang tertalak bain jika dalam keadaan hamil. Tetapi ketika ghairu hamil, ketika tidak hamil perempuan tersebut, ya tidak wajib untuk memberikan nafkah. Kenapa? Karena yang hamil ini tidak hanya dia, tetapi yang ada dalam kandungan itulah yang wajib untuk dinafkahi. Tetapi ada pendapat yang lain bahwa nafkah itu ya tidak hanya pada kandungannya, tetapi kedua-duanya harus dinafkahi. Ya, ibunya juga dinafkahi, anaknya juga dinafkahi. Kemudian wajibu alal mutawaffa anha al-ihdad. Kemudian wajib bagi seorang istri yang dicerai mati oleh suaminya, ya, dicerai karena ditinggal mati suaminya. Jadi cerai hidup, ada cerai mati. Ya. Jika seorang wanita ini dicerai dalam keadaan mutawaffa anha atau dicerai mati oleh suaminya, maka wajib baginya untuk menjalani ihdad. Ya. Ihdad itu apa? Ihdad adalah al-imtina minaz zina wat-tib. Ya, meninggalkan berhias dan memakai wangi-wangian atau bersolek. Jadi perempuan dalam masa iddah apapun lah, baik itu dicerai hidup, dicerai mati, itu kalau dia masih menjalani masa iddah. Mohon maaf, untuk perempuan yang dicerai mati oleh suaminya itu ada kewajiban menjalani masa atau ihdad, menjalani ihdad yaitu mencegah dirinya meninggalkan berhias dan memakai wangi-wangian dan yang sejenisnya. Ya, intinya apa? Supaya perempuan ini benar-benar ada kesan, ya, ada kesan kalau dia ini dalam kondisi berkabung. Jadi jangan sekali-kali perempuan ini sampai melakukan hal-hal yang tidak senonoh sehingga ada laki-laki yang tertarik dan seterusnya sampai dia melakukan khitbah atau melamar itu ya. Jadi tujuannya adalah apa? Supaya kesannya itu berkabung ya karena ditinggal suaminya ya, kemudian ya karena mengikuti aturan-aturan syar'i. Ya, jadi ihdad itu merupakan
aturan syariat yang wajib ya, wajib dilakukan oleh seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Ya. Sebab tidak etis jika seorang istri belum selesai masa iddah, kemudian dia bersolek, ya, kemudian dia ganjen, dia memamer-pamerkan tubuhnya, kemudian berhias, maka akan kelihatan sekali perempuan ini tidak ada rasa kesedihan, ya, berkabung dengan ditinggal mati suaminya. Kemudian wa alal mutawaffa anha zaujuha wal mabtutati mulazamatul bait illa li hajatin. Ya. Kemudian bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya dan perempuan yang tertelak bain itu wajib untuk menetap di rumah. Ya, wajib untuk menetap di rumah, tidak boleh keluyuran, tidak boleh bersolek, ya, tidak boleh ngobrol ngumpi yang tidak ada gunanya, illa li hajatin, terkecuali ada hajat, ada kebutuhan yang mendesak yang memang itu wajib untuk dilakukan. Seperti contoh muamalah jual beli yang dilakukan untuk menghidupi keluarganya, maka hal ini sangat dan diperbolehkan oleh syariat, ya. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan keterangan atau apa yang saya sampaikan ini ada guna manfaatnya. Fid dini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.